Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anindya Aryo Inayati, MPI, selaku dosen ilmu kalam semester pendek, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan semua yang sedang mengikuti semester pendek saat ini. Perkenalkan, nama saya Satria Ufnia dengan NIM 1520122. Di sini saya akan menjelaskan terkait Syiah, aliran Syiah. Baik, kita langsung ke materinya. Yaitu yang pertama, sejarah Syiah. Jadi asal mula Syiah ini adalah topik yang diperdebatkan di kalangan sejarawan. Di sini ada beberapa yang berpendapat bahwa Syiah ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad, khususnya pada peristiwa di Saqifah Bani Sya'idah. Peristiwa ini menandai permulaan kekalahan Syiah, di mana pemilihan khalifah ini didasarkan pada sistem lama yang mengutamakan usia dan kelebihan seseorang atau individu. Jadi pada masa ini umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Ansar yang mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah, selanjutnya ada Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar, serta Bani Hashim yang mencalonkan Ali ibnu Abi Thalib. Di sini juga ada pula pandangan yang menyatakan bahwa Syiah ini muncul pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan dan berkembang pesat pada masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Di sini juga ada pula pandangan yang menyatakan bahwa Syiah ini muncul pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan dan berkembang pada masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib, di mana periode ini ditandai dengan pecahnya perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Dan setelah wafatnya Ali pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, itu ada terjadi perebutan kekuasaan antara pendukung Ali, yaitu penduduk dari Irak, dan pendukung Muawiyah, yaitu Ibnu Abi Sufyan, yaitu penduduk dari Suriah, di mana orang-orang Kufan ini menuntut agar kepemimpinan tetap dipegang oleh keluarga Ali, yang kemudian merealisasikan tuntutan tersebut dengan mengangkat Hasan putra Ali sebagai khalifah. Jadi peristiwa pengangkatan Hasan ini dianggap sebagai awal doktrin politik Syiah. Sebenarnya juga ada peristiwa tragedi Karbala, yaitu di mana Husain putra Ali wafat ini menyebabkan perpecahan dalam tubuh Syiah karena Husain ini tidak meninggalkan putra dewasa. Sehingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan seorang putra yang belum dewasa untuk menduduki jabatan imam. Dan di sini juga ada dua golongan, yaitu golongan dari Imamiyah dan golongan dari Kaisaniyah. Yaitu golongan Imamiyah yaitu berpendapat bahwa putra yang belum dewasa itu sah menjadi imam dalam keadaan darurat, karena tidak ada keturunan lain dari garis Nabi melalui Fatimah. Sedangkan kalau dari golongan Kaisaniyah, yaitu menolak keabsahan putra yang belum dewasa dan mencari putra Ali lain yang sudah dewasa, yaitu Muhammad Ali Hanafiyah, putra Ali dari seorang perempuan dari Bani Hanafiyah. Meskipun ia ini tidak memiliki darah Nabi Muhammad. Di sini juga sering berjalan waktu,
Kedua golongan ini juga berkembang dan Syiah itu kemudian terpecah menjadi beberapa sekte yang termasuk Syiah Imamiyah, eee, Al-Ghaliyah, serta dan Al-Zaidiyah. Selanjutnya pengertian Syiah. Jadi istilah Syiah ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua makna, yaitu saling menolong dan menyiarkan atau menyebarkan. Di sini ada juga yang mengartikan bahwa sebagai sahabat atau pengikut. Di sini Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad Syiah itu merujuk pada empat sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Faris, Al-Ghifari, Mikdam ibnu Aswad Al-Kindi, dan Ammar ibnu Yasir. Jadi secara umum Syiah ini merujuk pada pengikut dan penolong Ali ibnu Abi Thalib, di mana Syiah juga adalah golongan dalam Islam yang meyakini bahwa Ali ini berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad berdasarkan wasiat. Dan juga terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali menggunakan istilah Syiah. Sedangkan menurut MC Donald, yaitu berpendapat bahwa kaum Sunni yang menyatakan bahwa para pendukung Ali sendirilah yang menciptakan penamaan tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, saat ini istilah Syiah juga merujuk pada kelompok orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali ibn Abi Thalib, yaitu Syekh Al-Syahrastani, yaitu menjelaskan bahwa Syiah ini adalah nama bagi kelompok yang mengikuti Sayyidina Ali dan berpendirian bahwa kepemimpinan imamah atau kekhalifahan berdasarkan penunjukan dan pendelegasian atau nas dan wasiat, serta meyakini bahwa kepemimpinan tidak terlepas dari perbedaan pendapat ini, saat ini istilah Syiah merujuk pada kelompok orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali ibn Abi Thalib. Syekh Al-Syahrastani menjelaskan bahwa Syiah adalah nama bagi kelompok yang mengikuti Sayyidina Ali dan berpendirian bahwa kepemimpinan imamah atau kekhalifahan berdasarkan penunjukan dan pendelegasian nas dan wasiat, serta meyakini bahwa kepemimpinan tidak terlepas dari keturunan Ali. Selanjutnya sekte-sekte Syiah dan para tokohnya. Di sini Syiah yang pertama Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, yaitu sekte ini dinamakan berdasarkan keyakinan mereka yaitu terhadap 12 imam terakhir, yaitu mereka juga dikenal sebagai Jafariyah karena mengikuti ajaran Imam Jafar. Muhammad Shadiq atau Imamiyah karena meyakini Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya berhak menjadi imam serta percaya akan kedatangan Imam Mahdi. Yaitu dari 12 imam yang diyakini Syiah Imamiyah, yaitu ada Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Zainal Abidin ibnu Husain, Muhammad ibnu Ali Bakir, Zafar Muhammad Shadiq, Musa bin Jafar Al-Qadim, Ali ibnu Musa Al-Ridho, Muhammad ibnu Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari, serta Muhammad bin Hasan Al-Muntasar Al-Mahdi. Selanjutnya Syiah Gulat,
Yaitu gerakan Syiah Gulat ini mulai pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman, dipelopori oleh Abdullah ibnu Sabah. Yaitu Abdullah ibnu Sabah ini mengorganisir kaum oposisi dengan slogan mencintai dan mendukung al-bait serta mengasimilasi pendapat filsafat ke dalam pemikiran Syiah, yaitu ia dianggap sebagai peletak dasar paham Sabaiyah yang dikenal sebagai mazhab Syiah ekstrem Gulat. Jadi keekstreman Syariah Gulat ini juga terlihat dari pernyataan Abdullah ibnu Sabah kepada Ali, yaitu yang menyatakan bahwa engkaulah Allah. Allah yang menunjukkan bahwa mereka itu mengangkat Ali ke derajat ketuhanan. Ketuhanan atau mereka tuh mengangkat Ali tuh kayak sama seperti Allah gitu, kayak lebih tinggi gitu. Bahkan lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Jadi dari pemikiran ini juga dianggap bahwa uh, menyimpang dari akidah Islam atau penyimpangan dari akidah Islam. Selanjutnya ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yaitu muncul setelah kematian Imam al-Sajjadah, di mana kelompok ini memilih Zaid al-Syahid atau putra al-Sajjadah ini sebagai imam kelima, yaitu Zaidiyah didirikan oleh Zaid ibnu Ali Zainal Abidin, ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Dan di sini juga ada prinsip-prinsip utama Syiah Zaidiyah, yaitu imamah dari keturunan Fatimah Al-Zahra, yaitu mereka itu tidak mengakui bahwa imam selain dari keturunan putri Rasulullah SAW, sehingga menolak keimanan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Terus ada imam yang harus berjuang, yaitu si imam yaitu mengatakan bahwa seorang imam itu harus berjuang untuk mendapatkan jabatannya dan tidak boleh pasif. Yaitu di mana hal ini menjadi alasan bahwa Zaid menolak hak Muhammad al-Bakir dan ayahnya sebagai imam. Serta ada persyaratan imam di mana imam itu harus berilmu, bertakwa, ringan tangan, berani berkampanye, serta berjuang. Serta kedudukan khalifah sebelumnya, yaitu di mana Zaid berpendapat bahwa Ali adalah sahabat terbaik, namun kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu Zaidiyah ini tidak mengkafirkan Khalifah Abu Bakar, Umar, serta Utsman, serta menolak Imam Mahdi tersembunyi. Jadi Zaid ini menolak konsep imam yang maksum, tersembunyi atau misterius. Terus ada menolak konsep taqiyah dan ismah, yaitu mereka menolak taqiyah atau menyembunyikan identitas, dan ismah yaitu keyakinan bahwa imam dijamin dari kesalahan lupa dan dosa. Selanjutnya ada ajaran-ajaran Syiah. Di sini ajaran-ajaran Syiah, di mana yang pertama itu ada konsep imamah. Jadi konsep imamah ini bagi Syiah adalah kepemimpinan spiritual dan politik yang bersifat progresif dan revolusioner, yaitu bertujuan untuk membimbing manusia dan membangun masyarakat yang benar. Berbeda dengan pandangan Sunni, yaitu ia mengatakan bahwa Syiah itu menganggap imamah ini sebagai rukun agama fundamental yang sama pentingnya dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka percaya bahwa seorang imam, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, adalah wakil Tuhan di bumi yang harus selalu ada dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Mereka juga meyakinkan bahwa tanpa imam, dunia ini tidak akan ada penyembahan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan benar, karena cara penyembahan itu harus dipelajari dari imam. Di sini juga menurut dari konsep imamah, yaitu mereka juga menyatakan bahwa
Imam juga diyakini masum atau suci dari dosa. Di sini juga ada 3 aspek konsep imamah uh, dari Syiah yang meliputi 3 aspek, yaitu untuk pemberi petunjuk, untuk pimpinan umat, untuk serta pengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya konsep taqiyah. Konsep taqiyah adalah doktrin kehati-hatian atau menyembunyikan identitas dan keimanan di hadapan lawan demi keselamatan jiwa. Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap tekanan dan penganiayaan yang dialami Syiah, terutama dari pemerintahan Abbasiyah yang mengklaim kepemimpinan spiritual. Sehingga Syiah menganggap bahwa taqiyah ini bukan hanya dibolehkan tetapi wajib untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Selanjutnya konsep Al-Mahdi dan Al-Raja'ah. Yaitu konsep Al-Mahdi adalah kepercayaan akan kemunculan Imam Mahdi atau embrio kepercayaan ini sudah ada sejak wafatnya Ali ibnu Abi Thalib, yaitu dipicu oleh Abdullah ibnu Sabah yang menyatakan bahwa Ali itu tidak wafat melainkan tersembunyi dan akan kembali untuk menegakkan keadilan. Jadi bagi Syiah Itsna Asy'ariyah, Imam Mahdi yang ditunggu adalah Muhammad Al-Qaim Al-Muntazar, imam ke-12 yang gaib, yaitu ia ini diyakini akan muncul kembali untuk memimpin umat, menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membangun kembali kekuasaan Syiah. Sedangkan konsep Al-Raj'ah adalah kembalinya imam yang tersembunyi, yang tadi saya sudah jelaskan dari, kalau tidak salah, dari sekte Syiah dan para tokoh. Itu konsep Al-Raj'ah ini adalah kembalinya imam yang tersembunyi, yaitu Syiah meyakini bahwa yang saat ini dalam persembunyian gaibah akan kembali. Yaitu doktrin gaibah itu berintikan prinsip bahwa imam tidak kelak wafat, melainkan Tuhan hanya menghilangkan dari penglihatan manusia dan akan memperpanjang umurnya. Imam ini dapat berkomunikasi dengan manusia dan akan memulai tugasnya untuk melindungi manusia dari kejahatan. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.